Saya Ilham Rifai dari kelas Teknik Listrik 1B akan menjelaskan tentang Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau biasa disebut dengan G30S adalah suatu peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam, yaitu pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober, dan terjadi pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Salah satunya Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestop atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo. Dan pada Orde Baru dinamakan G30 SPKI atau bisa disebut dengan Gerakan 30 September PKI. Latar belakang: Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan di Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dan pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI, ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyebut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjulis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan tani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun atau bisa disebut dengan foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Angkatan kelima. Pada kunjungan Menlu Subardio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlil menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Ehung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju dan hal ini menimbulkan nuansa yang mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan antara aktivisi masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama, polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Ardit mengilhami slogan untuk ketentraman umum, bantu polisi.
Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata, menghimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI bergerak merampas tanah dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Anggaria. Bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang mengatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, itu milik negara atau milik bersama, bisa diartikan begitu. Kemudian besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan Partai Komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan. Pada permulaan tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintah dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal memiliki tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan namanya jabatan Menpangab atau Menpangat dan lain-lain. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokrasi rakyat. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata, di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak keberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintah atau Nasakom. Tidak lama, PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang akan memperkuat negara. Aidit menceritakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa nasakomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan angkatan kelima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei tahun 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti rakyat dalam alat-alat negara. Isu sakitnya Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parah Bung Karno. Hal ini mengakibatkan kasak-kusuk dari isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandiro, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dan Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UU
menghasilkan upah terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada waktu itu. Walau undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah ini tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut karena upah, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Bed City di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam, tidak hanya NU tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah, itu pada dasarnya terjadi hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rizky Mubarok. Saya di sini akan meneruskan cerita dari Ilham Rifai tentang peristiwa G30 SPKI. Isu sakitnya Bung Karno sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kesak-kesuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun, menurut Subadrio, Aidi tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960-an, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan jenderal-jenderal yang menjadi korban pada peristiwa G30 SPKI tersebut adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor TNI Raden Suprapto, terus Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andres Tandean. Jadi pas kejadian itu, pas pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang G30 SPKI yang ditunjukkan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintahan. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Resolusi yang diketahui oleh Letkol Untung Sutopo. Di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta, PKI membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi pada 1 Oktober 1965. Soekarno dan Sekretariat Jenderal PKI Adit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan perpindahan ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional yaitu persatuan angkatan bersenjata dan para korbannya, dan menghentikan kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama Tribun. Pada tanggal 2 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin di Uni Soviet, Brezhnev, Mikoyan, Kosygin mengirim pesan khusus untuk Soekarno. Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengarkan bahwa kesehatan Anda telah membaik. Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato Anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan. Himbauan ini dimengerti secara mendalam. Lalu pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Maijen Soeharto, Perdana Menteri Panglima Angkatan Darat, di Istana Negara.
penangkapan dan pembantaian. Beberapa bulan setelah peristiwa ke-30 PKI berlangsung, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai, kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh, dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan interogasi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jumlah orang yang dibantai belum diketahui secara pasti. Perkiraan konservatif ya 500.000 orang, sangat luar biasa. Sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi Muslim sayap kanan seperti Barisan Ansor, Tameng Mayat PNI melakukan pembunuhan massal terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Berantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat tertentu sehingga terbendung mayat. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan, dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota pendukung PKI yang diketahui melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah Time memberitakan pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat yang menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, dan di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang di daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat. Sehingga setelah itu, 5 bulan setelah itu berlalu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan, untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktator militer. Pimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Soekarno-Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh sekretaris kedua PKI, yaitu Nyoto. Sehingga terjadi peringatan sejak 1967 setelah Soeharto yang angkat menjadi presiden menggantikan Soekarno tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Soeharto dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena sumber materi sangat sulit dicari di Google karena ini bersifat sangat sensitif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.